Sumadi di Kare ya. Oke. Di tempatnya warung kopinya Pak Sumadi, warung kopi Lanang. Oke, Di yuk Kare ya. kita berangkat ya, Bro. Kopi kita di Kare. Yuk, ikuti perjalanan kami. Oke guys, ini kita sudah di perbatasan antara kota dan Kabupaten Madiun ya. Itu selamat datangnya ya, kelihatan. Nah, ini kita sudah meninggalkan kota Madiun. Ini kita memasuki di Kabupaten Madiun. Ini masuk di Kecamatan Wungu ya guys ya. Oke, kira-kira sekitar di 15 menit 20 menitan lah nanti kita akan nyampe. Oke, ikuti terus perjalanan kita menuju ke warungnya Pak Sumadi di Kare ya. Oke guys. Oke guys, ini ngikuti terus perjalanan kita ya menuju warungnya Pak Sumadi di Kare. Kita sudah sampai di Pasar Dungus. Nah, ini Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Nah, di depan itu sebelah kanan kita ada Pasar Dungus. Nah, ini di sini. Nah, ini Pasar Dungus ya. Dari pasar ini nanti kurang lebihnya masih sekitar di kurang lebih 10-15 kilometeran ya. Kita nyampe di TKP nanti. Oh, ini Pasar Dungus. Ramai guys pasarnya. Aktivitasnya sudah mulai berjalan ini. Covid sudah tidak ada, jadi ini sudah mulai ramai ya. Dulu sepi banget ini bosku, nggak ada orang sama sekali. Nah, ini sudah aktif sekali. Oke, yuk ikutin terus perjalanan kita menuju warungnya Pak Sumadi. Oke. Oh, ini kita masih di tengah-tengah hutan jati ya, ini di KPH Madiun ya, milik Perhutani Kabupaten Madiun. Ini sudah memasuki kawasan di Kare ya. Ini bisa dilihat sobat traveling semuanya ya. Ini kiri kanan kita, wah ya artinya hidup bawahnya sewager guys, itu guys. Kiri kanan kita bisa lihat ya, full hutan jati. Dari sini kita ke tempat warungnya Pak Sumadi, kira-kira ya kurang lebih masih sekitar 10 kilometeran lagi guys. Kiri kanan guys. Oh, hawanya kecil. Hawanya kantung ya, mendung-mendung ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita terus. Ya, ini guys, kita sekarang sudah nyampe di Pasar Kare, Kabupaten Madiun ya, tepatnya di Kecamatan Wungu. Lah, ini kiri kanannya adalah Pasar Kare ya. Ini jalurnya dari Pasar Kare ini kita ambil jalur kanan ya, arah ke tempat wisata Nongko Ijo. Nah, itu. Nanti sebelum di tempat wisata Nongko Ijo itu kanan jalan kita nyampe di warungnya Pak Sumadi ya. Ini Polsek Kare ya. Polsek Kare. Ini perjalanan dari Pasar Kare ini ke tempatnya Pak Sumadi kurang lebih sekitar di 3 kilometeran ya guys. Dekat, sudah dekat guys. Oke. Kita juga bisa merasakan ya
Wilis ya. Ini tepatnya lokasinya di lereng Gunung Wilis ya. Jadi dari Gunung Wilis itu yang sebelah barat itu kan masuk di di Kabupaten Madiun ya. Kalau yang sebelah selatan itu di Kabupaten Ponorogo. Yang sebelah timurnya adalah masuk di Kabupaten Nganjuk dan sebagian kecilnya di Kediri ya. Ini kita dari jalur barat Madiun di kaki Gunung Wilis. Oke, kita nikmati perjalanannya ya. Nah, ini di kanan jalan ini sebelumnya warungnya Pak Sumadi ini ada Herbal Academy Indonesia ya. Di sini adalah akademi di herba ya, jamu ya, dari produksi tanaman-tanaman herba ya, kayak jahe, kunyit dan lain-lain ya. Tadi kanan jalan tadi ya, kita lewat. Ini sebentar lagi tinggal berapa meter, 100 meter lah kalau tidak kita nyampe. Kita sudah nyampe ya. Di kanan jalan ini tempatnya warungnya Pak Sumadi ya. Tepatnya di Wisata Alam Tambak Lare, Kedung Ketuban ya. Tepatnya di Dusun Sweru, Desa Kare, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun ya. Nah, ini tempatnya ini ya guys. Yuk kita masuk. Oke. Markoto. Warungnya Pak Sumadi. Zona wisata Tambak Lare, Kare ya, ini warungnya Pak Sumadi. Dulu pertama kali kita ke sini tidak seperti ini guys. Dulu sana masih warung kecil gitu ya Bu ya. Iya. Masih warung kecil. Sekarang sudah tertata rapi seperti ini ya guys ya. Boleh nanti kita keliling-keliling.
Oke, selamat siang Lur. Niki kita sudah nyampe guys ya di tempatnya Pak Sumadi. Nah ini view-nya. Wah, latar belakangnya Gunung Wilis ya. Ini kita lagi menikmati kopi lanang, kopi kare ya. Komoditi asli Gunung Wilis dari Madiun ya. Ini ya. Oh, ini loh. Ini bukan untuk promosi, bukan untuk apa-apa guys. Ini ayo kita untuk sobat traveling semuanya yang punya waktu silahkan nanti bisa di sini ya. Wah, view-nya luar biasa nih, kaki Gunung Wilis bisa dilihat ya. Nah, ini komoditinya ya dari kopi kare ya. Kita ada kopi robusta asli 100% kopi asli ya, kopi robusta ya. Nah, ini bagi penikmat kopi sudah tahu ini guys. Gila. Wah, enak guys. Anjo ini, enak jos. Jos, kopi ini. Kita tadi karena saya punya sedikit asam lambung, tadi saya milih kopi yang lanang ini cuman dengan porsi atau dosis yang sedikit ya. Kita campur susu ya tadi ya ini, karena aku gak kuat asam lambung ini. Nah, nih, wah mantep nih. Nah ini terus menu tambahannya tempe goreng anget-anget, mantep iki loh. Banyak pilihan kopi robusta ya 100%. Ini yang ada yang kopi lanang dan ada kopi arabica juga ya. Ini di kemasan kecil juga ada, kemasan besar juga ada. Untuk harganya berapa ini, Pak? Waduh, untuk harga nanti kita bisa calling ya. Setahu saya tadi saya tanya ibunya yang kecilnya 20-25 ribuan lah. Murah untuk sekelas kopi robusta bosku. Nah, yang besar ini mungkin ya sekitar 75 ke 80-an ya kira-kira lah. Mungkin ya kira-kira. Kira-kira segitulah. Nah, ini bukan untuk promo ya, tapi coba kita menikmati. Kalau penikmat alam, penikmat kopi, loh iki cocok iki kopi robusta, nikmati di tengah alam kayak gini ya. Wah, mantep Pak nih. Oh. Oh, view-nya. Oke, sip. Selamat siang dulur traveling semuanya ya. Kita melanjutkan review tadi ya yang kita sambung dari video yang sebelumnya. Ini kita kebetulan ini langsung ketemu sama Pak Sumadinya ya. Pak Sumadi ini adalah pengelola dari kelompok tani Mugi Lestari. Nah, Mugi Lestari itu di Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kecamatan Kare, Pak. Oh, kecamatannya Kare ya, Pak ya? Oh, keliru maaf Pak ya. Kecamatan Kare, bro, ternyata ini. Wah, rodok geografisnya rodok. Nah, enggak apa-apa. Ini kebetulan saya ditemani langsung oleh Pak Sumadi. Beliau adalah pengelola dari kelompok tani Mugi Lestari di Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun ya, di lereng Gunung Wilis. Terkait tadi ya video yang sebelumnya ini, ayo sobat traveling mampirlah di sini di warungnya Pak Sumadi di Kare ya. Ini kebetulan kita langsung ketemu aja dengan Pak Sumadi. Pak Sumadi pripun? Sehat Pak Sumadi nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Sing paling penting niku Pak nggih. Ya. Niki ya kita mau ngobrol-ngobrol santai mawon kali Pak Sumadi ya. Nah, Pak Sumadi, kula saged tanya jenengan, bisa tanya jenengan dulu
awal dari panjenengan ngerintis di kelompok taninya Mugi Lestari sendiri seperti apa, terus bisa sampai sekarang mungkin seperti apa dengan komoditi yang luar biasa ini ya, kopi kare ya, kopi ngangkat komoditi kopi lanang. Monggo Pak Sumadi, awalnya bisa diceritakan Pak Sumadi saged ngawali riyen mendirikan koperasi itu bagaimana? Apa kelompok tani ini bagaimana Pak Sumadi? Siap, terima kasih Mas rawuhnya di tempat kita ini di terus terang ini di Jane nek besok gede ngono ya tak jenenge Warkop Kopi Kare yang tempatnya di wisata wisata Tambak Lare. Iya. Kedua nek jenengan tadi tanya berkaitan piye to ceritane kelompok Mugi Lestari dan Kopi Kare ini. Ya jelas terus terang saya sampaikan pertama kali memang dulu itu ya cuma kita nggak ngerti ya. Diawali sebelumnya kita sudah mendirikan kelompok kelompok peternak dulunya, tapi gitu. tidak berjalan. Akhirnya Ternak apa Pak Sumadi dulu? dulunya diawali dengan ternak sapi perah. Mas. Oh, ternak sapi perah. Akhirnya juga namanya memang sudah Mugi Lestari. Sudah Mugi Lestari juga. Tapi berjalan 6 tahun ternyata juga tidak bisa berjalan dengan mulus. Akhirnya kita berhenti dengan namanya kelompok tadi, berhenti sekitar 2 tahun. Di tahun 2006 kita berhenti, 2005 2007 kita berhenti. Akhirnya tepatnya tanggal 6 Oktober Mas, 6 Oktober 2008 akhirnya kita mendirikan kelompok kebun kopi, namanya juga sama, akhirnya tetap pakai namanya Mugi Lestari. Dan yang kita tanam adalah salah satunya kopi. Pak Sumadi, sebelumnya untuk petani di Kare sendiri itu awalnya sebelumnya itu juga sudah nanam untuk kopinya Pak ya? Sebelumnya kalau masyarakat belum Mas, bisa dikatakan belum. Cuma terus terang saya sampaikan, percaya atau tidak, di Kare ini memang sudah ada namanya kopi itu. Kopi itu sebenarnya kalau kita boleh jujur dan percaya, itu ditanam kedua setelah Malabar itu ada di Kare. Berarti sudah peninggalan zaman dulu Pak ya? Zaman Belanda. Luar biasa Bro. Iki kopi Kare iki Londo di legendaris. Belanda. Terus ternyata dalam perjalanan kopi di perkebunan kandangan itu tidak berjalan dengan baik. Walaupun sebenarnya kalau kita boleh jujur, kandangan itu adalah potensi sekali berkaitan dengan pertama lapangan kerja waktu dulu, dan kedua adalah salah satunya sumber ekonominya masyarakat ini sih. Seperti itu. Pak Sumadi, untuk awal dulu panjenengan apa itu ngangkat untuk komoditi kopi ini Pak ya, terutama di kopi ini, motivasi secara pribadi panjenengan dulu awalnya bagaimana Pak, yang mendasari jenengan kok punya keinginan kuat untuk ngangkat yang pertama kita yang kita dasinya akhirnya ngedek nih kelompok tani nandur kopi. Ya pertama ternyata kopi itu pertama disenangi diminum masyarakat secara luas jane, walaupun yang minum hanya beberapa orang. Intinya kalau kita ngomong kopi yang minum kan jelas umur menengah ke atas toh Mas. Kita anak-anak terus terang jelas kopi itu tidak, tapi kita terus terang saya sampaikan kopi itu jelas disukai masyarakat mungkin itu. Kedua, nyapa tuh kita dulu kok nanam kopi. Kopi itu pertama ternyata tanaman kopi itu sampai hari ini Mas, kalau dibandingkan dengan tanaman yang tahan banting. Oh gitu ya Pak ya. Jadi menurut analisa saya sampai hari ini kopi itu belum ada, intinya ya mudah-mudahan tidak ada sing nyerang kopi, mudah-mudahan nggak ada. Akhirnya saya sepakat dengan teman-teman, ayolah nandur kopi, ya intinya walaupun harganya dulu tidak seberapa. Tapi ternyata itu tanaman yang paribasannya di gua saja payu. Jadi begitu Pak Sumadi ya. Jadi yang mendasari Pak Sumadi untuk bikin ini ya di Kopi Kare ini, beliau dulu berangkat dari pemahaman bahwa kopi ini tinggalan warisan zaman nenek moyang, leluhur zaman Belanda. Dan kedua adalah kopi ini loh penikmatnya banyak, luar biasa banyak yang sudah sangat suka dengan kopi, terutama Pak Sumadi. Kedua, mendasari itu Pak Sumadi pengen ngangkat komoditi ini terutama di Kare. Kedua, mengangkat perekonomian di masyarakat sini ya. Luar biasa motivasinya Pak Sumadi ya. Terus Pak, tentunya ketika jenengan
ngawalin iki bukan tanpa kendala nggih Pak ya. Mesti rada abot iki. Rada angel. Pripun Pak Sumadi ini? Kalau Perjuangannya. kendala itu jelas ada Mas. Sejak Nggih. dulu ibaratnya gini ya. Sesuatu apapun, Nggih. apapun ini sampai saya setua ini. Nek urung enek sing awal itu ternyata orang itu diajak juga. Memahamkan orang susah Pak. Nah gitu lah, ternyata setelah seperti ini tanpa diajak pun masyarakat sendiri. juga seperti itu. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya luar biasa Pak Sumadi. Terus ini Pak, alhamdulillah kalau dari proses-proses seperti itu yang terjadi, terus Pak ini kopi kari ini kan kita lihat Pak secara apa itu perizinan, secara kan sudah settle semua Pak ya, apalagi didukung sudah masuk di Pemkab juga ini sobat traveling semua ya, di Pemkab Madiun terutama sudah jadi komoditi andalan di Pemkab Madiun termasuk anak. Tentunya dulu ngawal untuk proses perizinan, tentu juga melalui proses lab juga Pak nggih. Nah ini kan saya lihat kan ini sudah diangkat loh sobat traveling semua, sudah masuk di labnya di Banyuwangi ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Iya. Boleh diceritakan Pak Sumadi, Rien ngawal ini kopi ini sampai digorono ini seperti apa Ya. Pak prosesnya? Jadi kalau kita awal berkaitan dengan tahu-tahu kopi ini bisa seperti ini, ya saya tidak mikir jauh gitu. Dulu itu kita mendirikan kelompok, intinya ya kita nandur kopi, sing kopi kita nyatane penikmati akeh, terus payu, keduane Betul. orang duwe kendala apa-apa. Iya. Nah ketigane kita tidak tahu setelah kita menanam, tahu-tahu di awal tahun 2017 Mas. Itu 2017. ya di awal tahun 2017 saya tahu-tahu didatangi Master Kopi Indonesia, yaitu Profesor Yusianto yang bekerja dari Puslit Kokaan Jember. Oh Itu iya. Master Kopi Indonesia di awal tahun 2017 dan awal tahun 2018. Yang poinnya yang membuat saya akhirnya merasa berarti kopi itu ternyata enggak seburuk Oh iya. produk yang kita Iya, bayangkan betul. dan seperti itu. Dia waktu pertama datang di tempat saya suguhkan kopi robusta. Profesor siapa Pak tadi Pak? Yusianto. Yusianto ya? Yusianto. Oh, dari Puslit Koka. Puslit Bukan Koka Jember. Jember ya Pak? Oh Di Jember. belakang. Dia bilang waktu saya suguh, dan itu waktu saya suguh kopi, dia ngomong, waduh kopi Anda enak. Bilang gitu. Iya. Tetapi bagi saya, Iya. bagi Pak Yusianto, rasa tanahnya waktu itu, waktu di Masih tahun ada. 2017 itu, rasa tanah bagi saya masih ada di sini. Oh gitu. Nggih. Lalu dia cerita, piye to Pak Sumadi ceritane kopi kari sing mbok proses ki. Ya saya hanya mengikuti alam mbah mbiyen. Kopi tak kopi mben tak Tradisional pek. ya, Pak, Ya ya? iya tak Ah, ah. pek, tak go mulih tak pepe, nek aku mepe yo ning lemah tak temeki trompo gitu saja. Dan itu ternyata sangat tidak benar. Oh gitu. Ya, terus Oh, akhirnya iya. saya tanya, "Lah gimana ceritanya Prof?" gitu. Dia cerita gini, kopi itu harusnya dipetik merah. Setelah dipetik merah, kalau kita tidak punya pengupasan, ya di PP glondong, tapi nek mepe kudu ning para-para. Maksudnya kaya mbako itu, ya, yang mbako, dhuwur. tempat mbako itu. Tekem. Ya. Itu pun nek iso kudu kanan kiri ditutup dengan plastik. Oh gitu ya. Nyapo? Ya biar semua unsur apa dari kanan kiri tidak terserap terserap di waktu dalam kopi itu dijemur seperti itu. Nah setelah itu, terus kita harus bagaimana Prof? Nek iso sampean mengajukan proposal ke provinsi, njaluk intine rumah pengering. Oh gitu. Ya tadi rumah. Prosesnya. Ya itu akhirnya dengan teman-teman saya bersama kelompok didampingi dengan beliau dari Dispun, kita mengajukan alat dan apa itu rumah pengering. Alhamdulillah Alhamdulillah ada support Pak ya. ada support. Alhamdulillah, Dan ya. ada support, dan setelah support dia kembali lagi di sini tahun 2018 2018. ke sini, dia ngomong sudah enak gitu Sa. Maksudnya menurut dia kopi itu semua enak selama diproses bagus kan Ya, gitu, tidak tinggal bisa prosesnya ya, Pak ya. gitu Oh, iya. enak. Dan waktu itu saya diikutkan lomba cita rasa kopi Nusantara waktu masih awal itu, ternyata kopi kari bisa menduduki 15 besar Mas. 15 besar dari nasional ya Pak ya. Nasional. Wow, waduh. Bukan nasional, bahkan oh iya nasional, betul. Nasional ya Pak. ya? Bisa Nasional. menduduki 15. Cuma sampai hari ini kita diajak lagi karena ternyata Yogayan itu ternyata tertentu, saya sampai hari ini belum mengikuti lagi Mas. Seperti Gitu. itu. Untuk lombanya seperti itu. Oh iya. Sebenarnya ada Pak ya event-event terus seperti itu Ada. ya. Dan Untuk itu kopi ya? pun pasti kita dikasih tahu. Oh iya. Sebenarnya seperti Cuman itu. karena terkendala mungkin karena faktor waktu dan sebagainya Pak. Waktu dan ya mungkin beberapa lah intinya kita Oh belum iya. bisa seperti Ini kalau boleh kita nganu Pak, ini kan jenis kopinya atau mriki. Nah ini lur. Ini kan
jenisnya di kopi kari itu kan ada kopi lanang. Ini komoditi andalannya ini. Ya Pak Sumadi ya, betul ya? Kopi lanang. Kalau sobat traveling semua menikmati kopi lanang, wah luar biasa. Tapi pesan saya satu, yang punya asam lambung akut, ojo oke. Sesuai dosis saya seperti saya ini loh. Cukup dicampur dengan susu. Oke bro ya. Oke. Nah, ini luar biasa. Tapi rasanya 100% kopi asli. Dan ternyata prosesnya kopi ini sudah melalui dari proses apa itu lab di Jember ya, tadi yang diceritakan Pak Sumadi. Jadi secara kualitas, secara apa itu komoditi sudah teruji sekali. Dan bahkan Pak Sumadi tadi bilang sudah masuk di 15 kopi standar di nasional. Luar biasa. Jadi tidak rugilah sobat traveling semua untuk menikmati kopi di Kare ya. Luar biasa. Nah Pak Sumadi, niki untuk langkah ke depannya, untuk kan kita maunya kan kita juga dari Madiun juga Pak ya, pengennya kan kopi ini bukan cuma dinikmati secara sekup lokal Madiun saja Pak ya. Kita pengennya kan komoditi kopi Kare itu bisa terangkat Pak ya, bisa terangkat keluar, bisa terekspos keluar dan sebagainya. Karena ini perjuangannya Pak Sumadi luar biasa, kita mau diangkat Pak. Nah ini kedepannya dos pundi Pak nih Pak untuk kopi Kare ini Pak. Ya. Jadi kalau kita terus terang Mas, namanya mimpi dan cita-cita, omong ya nek iso sak dhuwur cita-cita dan mimpi saja. Bahkan itu kabul atau tidak itu urusannya sing, tapi kita harus punya cita-cita dan mimpi. Betul, ya. Ya mimpi saya seperti ini, dengan cerita tadi berkaitan dengan kopi Kare ini secara izin pasar alhamdulillah mulai dari IPRT bahkan sampai halal ini sudah dimiliki kopi Kare. Legal, sobat traveling semuanya ya. Kedua, alhamdulillah lagi kemarin kopi Kare baru kemarin 3 hari yang lalu kopi Kare ini di lab oleh Universitas 11 Maret. Alhamdulillah UNS Solo ya Pak ya. Alhamdulillah ternyata nilainya di atas rata-rata semua. Standar nilainya saking putih Pak, kandungan apanya begitu? Kalau saya boleh ada beberapa, terutama adalah kadar abu, lalu mungkin kimia yang paling adalah itu yang saya, tapi ada 7 poin lah yang cuma yang saya ingat itu yang pertama adalah kadar abu, kadar air, pH, dan yang paling utama adalah kadar kimia. Berarti termasuk di kadar kimia kopi di sini rendah ya Pak ya? Mungkin sangat seperti rendah. Itu karena terus terang gini, kopi Kare memang kelompok saya mulai tanam di tahun 2008 sampai sekarang Mas. Ini baru dipupuk kimia 1 kali karena memang kadar pH tanah waktu di lab oleh Unbra waktu itu memang ada unsur apa yang kurang, akhirnya kita dipasok. Oh begitu. Jadi kimianya dimasukkan di sini di kopi ini ya, mulai dari tanam sampai sekarang ya, itu ternyata minim sekali penggunaan di kimianya. Ngoten Pak nggih. Betul lho. Alami iki lho kopi enak, kopi sehat gitu. Non kimia. Mulai iki lho catatane non kimia iki lho, mangkane rasane wojot sih. Gitu. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi ya kita teman-teman di sini kan kita pengennya juga pengen apa ya, berpartisipasi juga andil untuk kita bagaimana lah kita berkontribusi untuk mengangkat komoditi yang sangat luar biasa ini di Kare ya. Kita juga orang Madiun, jadi kita butuh apa ya, pendalaman juga tentang kopi ini seperti apa. Kalau rasa itu gak usah dibilang lah jos, karena non kimia, kimianya sangat rendah. Tuh. Jadi kita sudah mulai proses-proses bahkan dari Unibro, terus dari mana itu UNER, dari UNS juga sudah melakukan riset juga Pak ya. Luar biasa, tinggal ngangkat nih Pak Sumadi. Mungkin itu ya sebenarnya gitu Mas, tinggal ngangkat, cuma kembali lagi saya sampaikan ya karena keterbatasan semua saja yang ada di saya. Ini alhamdulillah dengan bantuan jenengan bahkan teman-teman, ya mudah-mudahan harapan saya kopi Kare ini semakin hari semakin dikenal masyarakat banyak, dan cita-cita yang saya yang paling mungkin dikatakan lebih saya harapkan ya mudah-mudahan ke depan kopi Kare ini bisa menjadi kopi andalan Kabupaten Madiun pertama. Kedua, paling tidak kopi Kare nanti bisa dibuat edukasi khususnya anak-anak di Kabupaten itu Madiun. Pak. Seperti itu. Bagus itu harapan Pak. saya seperti ya, itu. jadi ini sobat traveling semuanya ya, kita harapannya adalah kopi Kare itu bisa go internasional. Itu harapannya Pak Sumadi. Kenapa enggak? Itu mimpi nothing impossible. Semuanya bisa mungkin kalau kita mau kan seperti itu ya.
Oke, terima kasih Pak Sumadi atas waktunya. Saya sangat bersyukur sekali saged rawuh temriki bisa ketemu langsung sama jenengan yang berkompeten di kopi kare ini. Tadi kita tunggu lama ya bro ya. Iya. Khusus untuk nunggu Pak Sumadi ini loh. Iki Wawancara ini. Ya karena ada acara goreng-goreng. Acara goreng-goreng. Tadi Pak Sumadi goreng kopi bro, karena ada pesanan dari Kabupaten Madiun kemarin tadi ya. Luar biasa lah. Ya terima kasih Pak Sumadi atas waktunya. Kita sangat bersyukur sekali bisa kepanggil kalian jenengan, ketemu sama jenengan, ngobrol-ngobrol santai dengan jenengan, terutama kita ngangkat ini sekali lagi sobat traveling semuanya. Ini bukan kita bermaksud konten untuk promosi atau apa, enggak. Kita murni, kita pengen, oh yuk cobalah kita karena orang Madiun ya, pengen ngangkat. Kita tidak di endorse ya. Kita tidak endorse loh ya. Maaf ini kita tidak endorse sama sekali, enggak. Kita murni coba pengen mengangkat UMKM di Madiun, terutama adalah di komoditi kopi kare. Matur nuwun Pak Sumadi untuk waktunya. Terima kasih banget. Kita juga bersyukur sekali bisa ketemu jenengan. Alhamdulillah. Semoga kedepannya harapan kita semua kopi kare bisa go internasional. Amin. Siap. Seruput Rin Pak Sumadi kopi ini. Ini kopi tok. Kopi kita, kopi kare. Yo, kita Yo. bisa Ya. mulai ya. Ya. Kopi kita, kopi kare. Jos. Tos dulu Pak. Nah, di sini selain kita bisa menikmati kopi kare, kita juga bisa menikmati view Gunung Wilis ya, Mas Heri. Oke, Wilis ini tepatnya di kaki Gunung Wilis sebelah barat ya, karena di Kabupaten Madiun. Ini view-nya seperti ini ya. Tepat ini di kaki Gunung Wilis di Dusun Suweru, Desa Kare, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, bosku ini ya. Luar biasa nih, alamnya sungguh indah. Ya kalau kita mau sebenarnya di bawah itu ada air terjun, ada itu. Kalau nanti kita bisa ke sana nanti. Kita review sekalian Ya, kalau sekalian. waktu memungkinkan. Oke bosku. Nah ini bagi sobat traveling semuanya, bolehlah ini kalau mampir ke Madiun, bisalah singgah di kedai kopinya Pak Sumadi ya, di Kopi Lanang Kare ya. Tidak ada ruginya kalau sobat semuanya traveling nanti mampir di Madiun, silakan. Banyak sekali pilihan tempat traveling yang luar biasa. Salah satunya nanti di sini ya, mampir singgah di warungnya Pak Sumadi. sekalian membantu UMKM daerah sini. Sekalian kita aktifkan UMKM karena ini termasuk di UMKM Kabupaten Madiun ya. Kita bisa angkat di sini ya. Oke. Yuk, untuk sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita review yang lainnya. Yuk, terima kasih.